Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baik, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi tentang sumber data kependudukan. Ya, ini merupakan KD 3.5, yaitu materi tentang dinamika kependudukan di Indonesia di kelas 11 Geografi semester 2. Oke, langsung saja ya. Sumber data kependudukan Indonesia. Sebelum kita melihat lebih jauh apa saja sumber data kependudukan Indonesia, yang pertama kita akan melihat apa sih sebenarnya pengertian dari penduduk gitu ya. Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia ya, selama kurang lebih 6 bulan atau lebih, dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap. Ini adalah pengertian penduduk menurut Badan Pusat Statistik. Ingat, penduduk berbeda dengan status kependudukan atau status kewarganegaraan ya. Kalau untuk pihak asing, status kewarganegaraan nggak bisa selama 6 bulan ya, biasanya minimal 5 tahun ya. Sedangkan yang dikatakan penduduk ya minimal dia 6 bulan atau lebih dengan tujuan untuk menetap ya. Lalu berapa sih jumlah penduduk di Indonesia gitu ya? Banyak kayaknya ya gitu ya. Kemudian bagaimana cara kita menghitungnya gitu ya, jumlah penduduk Indonesia? Maka kita lihat dulu berapa sih jumlah penduduk Indonesia ya. Oke, di sini dipaparkan adalah ada 10 negara berpenduduk terpadat di dunia ya. Di mana Cina menduduki peringkat pertama yaitu 1,3 miliar, kemudian disusul India 1,2 M ya. Kemudian Amerika Serikat 326 juta, disusul oleh Indonesia 260 ya. Kemudian ada Brazil, Pakistan, Nigeria, Bangladesh, Rusia, serta Jepang. Yang ini merupakan data di tahun 2017 atau 2018 lah gitu ya. Dan untuk 2020 kemungkinan akan ada peningkatan ya. Lalu benarkah segini jumlah penduduknya? Gimana cara menghitungnya gitu ya? Oke, langsung saja kita masuk kepada sumber data kependudukan di Indonesia. Jadi penduduk Indonesia itu ya sumber datanya berasal dari 3 komponen. Yang pertama kita peroleh dari sensus penduduk, yang kedua dari registrasi penduduk, yang terakhir adalah dari survei penduduk. Yang ketiga metode ini ya merupakan sumber data yang sangat penting ya, kemudian saling melengkapi ya. Karena setiap sumber data ini memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing, dan adanya ketiga komponen ini akan saling melengkapinya. Yang pertama ya, sensus penduduk. Sensus penduduk adalah keseluruhan proses pengumpulan atau collecting ya, menghimpun dan menyusun serta menerbitkan data-data demografi. Demografi ini berkaitan dengan kelahiran, kematian, migrasi penduduk, kemudian ekonomi, sosial yang menyangkut semua orang pada waktu tertentu di suatu negara atau suatu wilayah tertentu ya. Ini merupakan pengertian sensus penduduk dari PBB ya. Di mana ya sensus penduduk ini bukan hanya mencatat jumlahnya ya, jumlah penduduk, tetapi melihat bagaimana kondisi ekonominya, sosial berupa penghasilan, kemudian harta kekayaan yang dimiliki ya, dan lain sebagainya. Ini sensus penduduk terakhir yang dilakukan pada 2020 tahun kemarin ya, di mana ada 2 cara. Yang pertama secara online maupun secara manual ya. Pendataan secara mandiri ini secara online, kemudian petugas melakukan secara door to door ya, dimulai di Juli kemarin ada data datang ya setelah lebaran itu. Kemudian bagaimana sih metode sensus yang digunakan ya? Di sini ada 2 ya jenis sensus. Kita lihat jenis-jenis sensusnya dulu ya. Yang pertama ada namanya sensus de jure dan sensus de facto. Sensus de jure adalah sensus yang dilakukan pada setiap penduduk yang benar-benar penduduk yang berdiam di wilayah sensus ya. Sedangkan sensus de facto ya
adalah cara perhitungan jumlah penduduk yang dilakukan pada setiap wilayah yang ada di wilayah sensus. Oke, jadi seperti ini ya kira-kira gitu ya. Contohnya si Ahmad berada di Pontianak ya, tetapi KTP-nya adalah Kuburaya. Apabila dilaksanakan sensus di Pontianak, maka Ahmad tidak dihitung, dia akan dihitung jika sensus di Kuburaya. Ini sensus de jure berdasarkan KTP orang tersebutnya. Sedangkan sensus de facto, misalnya Ahmad kerja di Sanggau tetapi KTP-nya di Kuburaya, KTP aslinya dia itu asalnya Kuburaya ya. Jika terjadi sensus de facto di Sanggau, maka dihitung sebagai penduduk Kuburaya yang menetap di Kabupaten Sanggau, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah metode sensus ya. Metode sensus ada dua. Yang pertama metode householder, yang kedua adalah metode canvasser. Metode householder ini ya dari rumah ya, adalah pencatatan dengan cara rumah tangga diserahi oleh petugas sensus suatu daftar untuk diisi oleh kepala rumah tangga itu sendiri ya. Biasanya dilakukan oleh negara dengan penduduk bebas buta huruf. Kalau kita di Indonesia ini biasanya dilakukan di kota-kota ya. Jadi petugas memberikan data yang harus diisi ya, berupa pertanyaan tentang sensus, diberikan kepala rumah tangga. Nanti 2-3 hari akan diambil kembali hasilnya yang diisi oleh kepala keluarga tadi ya. Biasanya dilakukan di kota-kota karena penduduk di kota ini banyak rata-rata pintar ya, kemudian mengerti bahasa-bahasa pencatatan ini atau bahasa-bahasa yang relatif tinggi gitu ya. Jadi mereka mudah untuk menjawab pertanyaan tersebut ya. Sedangkan metode canvasser adalah metode pencatatan dengan cara pencacahan, di mana petugas sensuslah yang mengisi daftar pencacahan atau pertanyaan sesuai dengan jawaban yang diperoleh dari setiap penduduk ya. Biasanya dilakukan di desa-desa ya, atau di kabupaten lah ya biasanya. Jadi metode ini memakan waktu yang lama ya, karena petugas kelebihannya kekurangan itu petugas harus datang langsung ya untuk mengecek ke penduduk tersebut ya. Tetapi biasanya lebih real ya. Sedangkan ini kelebihannya ya, dia itu makan waktu yang singkat ya, karena diberikan saja nanti 2 hari atau 3 hari ke depan diambil kembali ya. Jadi petugas tidak capek. Tetapi kekurangannya biasanya sangat subjektif ya, tergantung yang ngisi. Bisa dia bohong, bisa saja kesalahan juga gitu ya. Seperti itu kira-kira ya, dalam metode sensus ya. Berapa kali sih sebenarnya sensus sudah dilakukan di Indonesia gitu ya? Indonesia telah melakukan sensus sebanyak 8 kali ya, di tahun 1945, 61, 71, 80, 90, 2000, 2010, dan 2020. Yang terakhir tahun kemarin ya. Kemudian sumber data kependudukan yang kedua adalah registrasi penduduk. Registrasi ya, register atau mengisi ya, adalah pencatatan tentang identitas atau ciri-ciri, status, dan kondisi penduduk yang dilakukan secara terus-menerus oleh instansi tertentu atau pemerintah mulai tingkat terendah ya. Biasanya ini registrasi penduduk ini dilakukan oleh setiap penduduk yang mengalami peristiwa demografi ya. Misalnya ada kelahiran, maka penduduk melaporkan langsung nih ke RT, kemudian lanjutkan RW, kemudian desa ya, kemudian ke ini kecamatan ya, kantor desa, kemudian kecamatan, dan lanjutkan ke capil ya. Kemudian peristiwa lainnya misalnya kematian juga seperti itu yang dilaporkan. Kemudian jika ada pernikahan ya dilaporkan, dan di negara kita ada sanksi jika telat melaporkannya ya. Kemudian jika ada perceraian ya, atau migrasi penduduk, perpindahan penduduk, maka dilaporkan dulu dari tingkat terendah, dari RT, RW, desa, kemudian kecamatan ya, kantor desa atau kelurahan, kecamatan, kemudian lalu ke capil ya, dan seterusnya. Ya, kelebihannya data ini lebih update ya. Kemudian kekurangannya tidak semua penduduk mau melakukannya. Misalnya daerah yang jauh-jauh itu biasanya ya agak daerah dalam dengan kondisi jalan yang jauh ya dari perkotaan, biasanya akan sulit melakukannya secara cepat ya atau update ya.
Yang terakhir adalah survei ya. Survei merupakan metode terakhir yang dilakukan di mana survei penduduk hampir sama dengan sensus penduduk. Perbedaannya ya terletak pada waktu pelaksanaan wilayah jumlah penduduk yang datang. Biasanya survei penduduk mengambil sampel. Sampel ini sebagian kecil dari jumlah total penduduk ya, yang bisa mencerminkan keseluruhan penduduk. Misalnya survei di Kalbar ya, yang diambil hanya 5 kabupaten. Tapi 5 kabupaten ini bisa mencerminkan keseluruhan isi dari survei ya. Ya, pasti ada kelebihan dan kekurangan masing-masing dari setiap metode. Oke, demikianlah ya 3 sumber data kependudukan di Indonesia. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih ya. Jangan lupa dukung terus. Assalamualaikum.